Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, suara ini bisa dimanfaatkan. Mari kita senantiasa mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan atas ridhonya Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa beraktivitas di bulan yang penuh rahmat, berkah, dan maghfirah ini. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, izinkan saya untuk mengajak dan mengingatkan khususnya pada diri dan keluarga saya, umumnya kepada saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun suara saya bisa didengarkan. Saat ini kita berada di bulan yang penuh rahmat dan maghfirahnya. Mari kita senantiasa untuk sejenak mengkaji ulang apa yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi di dalam mukadimah yang saya bacakan. Didirikan Islam itu atas 5 perkara. Yang pertama adalah ikrar dengan membaca 2 kalimat syahadat, meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah di atas segala-galanya. Juga meyakini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya yang wajib kita teladani, wajib kita ikuti jejak langkahnya, baik perkataan atau perbuatan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, mendirikan salat. Mendirikan salat, bukan mengerjakan salat, tapi mendirikan. Sehingga kalau mendirikan itu tentunya tegak, tidak miring, dan tegak lurus, itu mendirikan. Yang ketiga, membayar zakat atau mengeluarkan zakat. Dan yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan ibadah haji apabila mampu.
Mari sejenak kita perhatikan atau kita pahami dan kita jabarkan masalah hadis tersebut. Yang pertama, syahadat adalah pengakuan kita, tauhid kita, keyakinan kita. Kalau saya ibaratkan rukun Islam tadi ibarat satu bangunan, maka tauhid adalah pondasinya. Kemudian salat adalah tiangnya. Zakat, infak, dan sedekah adalah aksesoris di dalam bangunan itu. Kemudian ibadah di bulan Ramadan adalah pagarnya, temboknya, berikut pintu dan kuncinya. Kemudian ibadah haji sebagai atapnya, atap yang sempurna, yang tidak harus diganti-ganti sekian tahunnya, maka atap itu adalah atap beton. Nah, ini haji yang dikatakan apabila kita mampu. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, mari kita ulang dari awal tadi keyakinan kita bahwa umat Islam harus mempunyai pendirian yang sangat teguh, yang kokoh bagaikan pondasi suatu bangunan, dan tidak mudah rubah, tidak mudah goyang dengan adanya bujuk rayu atau gangguan yang sekedar untuk urusan dunia, entah itu jabatan, entah itu merupakan penghasilan. Tauhid kita yang kita pahami seyogyanya tidak akan terpengaruh dengan jabatan kemudian penghasilan. Sehingga saya katakan di sana at-tauhidu asyasuddin. Tauhid adalah pondasi daripada agama. Kalau pondasinya kuat, insya Allah bangunan kita akan kuat. Kalau keislaman kita mempunyai tauhid yang kuat, maka tidak akan goyang dalam menghadapi ujian atau cobaan dimanapun dan bagaimanapun keberadaan ujian itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kemudian tiangnya. Mendirikan bangunan tidak hanya selesai di dalam pondasi, tapi juga di sana akan diteruskan dengan tiang bangunan. Tiang bangunan membutuhkan tiang yang sangat kokoh sesuai dengan rencana kita. Akan dibangun berapa lantai gedung itu, sehingga di sana memerlukan tiang yang memakai istilahnya cakar ayam. Dengan tiang yang kuat, insya Allah ini ibarat salat dari tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqama faqad aqamatin, faman tarakaha faqad hadamatin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan salat, maka dia telah menegakkan agamanya. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia telah meruntuhkan agama. Nah, ini Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Tiang harus berdiri tegak. Ibaratnya salat yang kita kerjakan ini harus tegak, harus tepat waktu, tanpa harus menunda-nunda. Di mana kita mendapat atau mendengar panggilan yang disampaikan oleh para muazin sampai kepada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Seyogyanya
Kalau kita paham Allah sedang mengundang kita, memanggil kita untuk bertemu dengan kita. Apa kebutuhan kita? Apa masalah kita? Allah di sana sedang menunggu. Nah, ini kadang yang tidak kita paham. Sehingga banyak saudara kita menjalankan sholat itu yang penting mengerjakan. Padahal perintahnya adalah menegakkan, mendirikan, bukan asal mengerjakan. Kalau asal mengerjakan sehingga orang bisa mengulur, menunda waktu sholat. Sholat duhur seharusnya jam 12, setengah 1 sudah kita kerjakan, bisa setengah 2 baru dikerjakan. Bahkan kebiasaan yang di kantor melonjor dulu, nanti jam 2 baru dikerjakan. Ini tidak sesuai dengan ikrar kita, tidak sesuai dengan ibarat bangunan kita tadi. Sholat kita miring, maka bangunan tiangnya miring. Kalau sudah tiangnya miring, suatu saat akan roboh dan mudah untuk runtuhnya bangunan. Nah, ini sholat yang harus kita jaga, kita tegakkan. Belum di dalam pendidikan sholat itu sendiri, kalau kita pahami, luar biasa. Semenjak Rasul mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu, waktu menjalankan Isra Mi'raj, diperintahkan atau turun perintah Allah dengan diperintahkan menjalankan ibadah sholat yang 5 waktu. Kemudian diturunkan ayat di akhir surat Al-Baqarah, Amanar Rasul bima unzila, dan selanjutnya. Kemudian dijanjikan Allah ampunannya kepada orang-orang yang kemarin berbuat syirik, diampuni dosanya dengan meyakini apa yang telah diperintahkan Allah kepada Rasulnya, meyakini bahwa Muhammad adalah telah benar-benar di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Nah, ini. Kemudian kalau kita memahami perintah sholat yang 5 waktu tadi, apa yang diawalin dalam ibadah sholat? Ternyata di dalam ibadah sholat itu diawali dengan bersuci. Semenjak Isra Mi'rajnya Rasul, itu umat Islam sudah diajarin untuk senantiasa bersuci. Minimal 5 kali dalam sehari semalam. Minimal. Bukan waktu masalah COVID saja kita harus cuci tangan. Tapi waktu Isra Mi'raj, waktu orang mau menjalankan ibadah sholat itu wajib mencuci tangan. Sambung dengan sempurnanya wudu, diawali mencuci tangan. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, kalau kita mau memahami juga kenapa kita harus mencuci tangan, seyogianya kita mau memahami mencuci tangan tidak sekedar mencuci, namun kita harus pahami tangan kita senantiasa berbuat salah dan dosa, yang setiap saat kita bersihkan dari salah dan dosa tadi itu. Dikontrol setiap waktu tangan kita yang telah berbuat dosa dan aniaya. Dapat kita lihat, kita dengar saat ini. Gara-gara tanda tangan, maka kadang proyeknya cair. Gara-gara tanda tangan, terjadilah korupsi. Gara-gara tanda tangan, maka segala aktivitas manusia kadang membuat manusia resah, gelisah, dan fitnah terjadi karena ulah tangan. Contohnya apa? Kalau
yang lalu mungkin lewat mulut, saat ini lewat tangan. Dengan mengoperasikan atau memencet alat yang saat ini kita punya, yang namanya HP, itu tangan yang mencet-mencet yang bisa menyebar fitnah, bisa mengancam, bisa membuat berpecahan di antara kita gara-gara tangan. Dicuci tangan itu supaya kita bertobat dari ulah tangan kita. Karena kita harus menyadari, meyakini dari syahadat tadi Allah yang segala-galanya. Allah menurunkan firman-Nya yang namanya Al-Quran, yang wajib kita pelajari, wajib kita yakini. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, di dalam surat Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari nanti maksudnya hari kiamat, akan dikunci mulutmu, ditanya kedua tanganmu, menjadi saksi kedua kakimu dengan apa yang kamu kerjakan. Seandainya umat Islam yang menjadi pejabat, yang diberi amanah, saya yakin dia itu hafal dengan ayat ini. Karena tradisi umat Islam itu setiap malam Jumat itu baca Al-Quran, itu tradisinya. Cuman kadang dipahami, baca kita nggak paham. Nah ini seyogian dipahami. Kalau kita paham, nggak ada yang namanya korupsi, nggak ada yang namanya menggibah, nggak ada kejahatan yang timbul dari tangan kita, nggak ada. Kalau kita mau memahami. Nah ini berarti yang belum memahami ke sana sehingga timbul perbuatan yang merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, bahkan merugikan negara, itu mungkin syahadatnya belum difaham. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Nah ini memahami masalah sholat tadi sangat luas sekali. Satu, sholat kita harus tegak. Dua, harus berani ikhlas membersihkan tangan kita dari perbuatan dosa. Nah, belum yang lainnya. Contohnya apa? Setelah kita mencuci tangan, maka kita harus mencuci mulut kita, berkumur-kumur dengan menyedot air bersamaan, masukkan ke dalam hidung kita. Nah ini juga pelajaran bagi kita. Sekaligus menyedot mulut dan itu bersamaan sampai otak kita terasa. Dengan sedotan air tadi kemudian dikeluarkan. Nah ini termasuk pembersihan dari baksil kuman corona tadi itu. Keluar, bersih. Itu ajaran Rasul sebelum kita ada. Umat Islam disuruh bersih diri. Apa maksudnya mencuci mulut kita yang sekecil ini? Kalau kita bisa membayangkan sudah berapa ton beras masuk melewati mulut kita. Kadang gak terasa halal haram masuk lewat mulut kita. Nah ini, sehingga waktunya lah kita sadari di bulan penuh ampunan ini, kita bersihkan dari kelakuan tangan yang tidak diridhoi Allah. Kita bersihkan usaha kita, jangan yang penting dapat masuk ke mulut kita, ke mulut anak istri kita. Tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram.
Nah ini saudaraku, mari kita bersama-sama berusaha di bulan yang penuh ampunan. Jangan-jangan nanti kita tidak ada kesempatan di bulan yang akan datang. Ayo kita semua bertobat. Bersihkan tangan kita dari perbuatan yang kotor. Bersihkan mulut kita dari ucapan, dari makanan yang melalui mulut kita dan anak serta istri kita. Berhati-hatilah dalam usaha. Ini kadang mulut segini nih membelain kita usaha jungkir balik hanya sekedar memenuhi kebutuhan perut, dan di bawah perut itu biasanya ke sana. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itu baru urusan sholat yang sekedar mencuci tangan dan mencuci mulut, belum yang lainnya. Kesempurnaan wudu akan membawa benarnya sholat. Karena kalau wudunya nggak benar, nggak sempurna, sholatnya juga tidak benar. Makanya wudu yang benar itu difahami sambil memikir, sambil introspeksi diri, kenapa saya harus begini. Coba kita bayangkan kalau umat Islam kentut disuruh wudu, kenapa bukan pantatnya yang dicuci, kok tangannya? Nah ini jarang sekali kita memahami ke sana. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Nah ini sepintas saya bahas, mudah-mudahan nanti ada waktu. Dan selanjutnya kita setelah syahadat benar-benar kita yakin, maka di dalam sholat kita yakin anta'budallah fa illam takun taru fa innahu yara. Kalau kita sedang sholat dan ibadah yang lain itu yakin bahwa Allah ada di hadapan kita. Kalau kita tidak melihat, sesungguhnya Allah mengawasi kita. Hidup kalau merasa diawasi oleh Allah, maka kita akan senantiasa berhati-hati. Nah ini yang harus kita yakinin. Sholat, bukan waktu sholat saja kita yakin diawasi Allah. Waktu beraktivitas kita senantiasa itu di bawah pengawasan dua malaikat yang disertai atau diperintahkan oleh Allah. Yakinilah bahwa ma'iya Rabbi wa malakaya, Allah beserta kami dan dua malaikatnya. Malaikat Allah melebihi komputer atau laptop yang kita miliki, yang rekamannya luar biasa. Nah ini kaum muslimin muslimat, masalah sholat sedikit. Selanjutnya saya lanjutkan masalah zakat, infak, dan sedekah. Itu adalah aksesoris di dalam rumah tangga atau di dalam bangunan. Bangunan yang tidak punya aksesoris, nggak ada meja, nggak ada kursi, nggak ada tempat tidur, apalagi nggak ada kamar mandi. Nah, ini bangunan yang tidak berguna. Sama dengan kita sudah ikrar syahadat, sudah memberikan sudah mendirikan sholat, nggak mau zakat, infak, sedekah, berarti kita tidak benar syahadatnya, tidak benar sholatnya. Rumah kita kosong walaupun sudah dipager, tapi kita nggak punya apa-apa. Nah ini saya ibaratkan ke sana. Zakat, infak, sedekah yang wajib dikeluarkan dan tidak harus menunggu sedikit banyaknya. Kalau kita infak tidak menunggu kaya, tidak menunggu bonus, tapi perintahnya kalau kita dapat rezeki maka sisihkan minimal 2,5%. Itu perintah Allah, dicontohkan oleh Rasul. Bahkan Allah lebih tegas lagi. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin
qarib wa asaddaqa wa aku minas shalihin. Dan infakkanlah sebagian dari rezeki yang aku berikan kepadamu sebelum kematian datang pada salah seorang di antara kamu. Ini infak kita wajib sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kita, sehingga nanti waktu kita sakaratul maut, transaksi antara kita dengan pencabut nyawa dengan menyatakan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Ya Allah, tangguhkanlah kematianku barang sedikit waktu agar aku bisa bersedekah, bisa infak, dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Ini penyesalan kita nanti. Yang pelit waktu hidupnya, nanti sakaratul maut susah. Di sana minta dihidupkan lagi, minta dikasih kesempatan lagi supaya bisa infak sedekah. Namun apa jawaban Allah di ayat berikutnya? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sekali-kali Allah tidak akan memberikan tempo sesaat pun tidak kalau ajal seseorang sudah tiba. Nah, ini kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Ayo kita manfaatkan di bulan yang benar-benar kita tunggu-tunggu ini. Jangan sampai kita kelewat atau sampai dilewati bulan ini tanpa adanya infak dan sedekah. Bahkan Rasul menyatakan afdhalus sedekah sedekah fi Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Kita manfaatkan sehingga wajarlah di setiap masjid itu ada yang namanya buka bersama, ada takjil dan segala macam. Itu bentuk daripada sedekah kita. Dan sedekah yang kita keluarkan seyogyanya kepada sesama muslim itu sedekah yang benar. Sesama muslim supaya sedekah kita diterima. Sedekah kita kepada orang yang puasa, orang yang sholat masih banyak membutuhkan. Sedekah kepada orang yang suka meminta, yang gak pernah sholat, gak bernilai. Contohnya kalau kita sedekah kepada orang atau manusia silver, mandinya aja sehari sekali, sholat enggak perlu itu disedekahin karena nilainya nggak ada. Kalau kemanusiaan boleh. Nah, ini saya ambil contoh kalau kita pernah ke Mekah, ke Madinah itu ya, yang minta-minta itu nggak pernah dikasih. Justru yang menunaikan ibadah haji yang diberikan sedekah menggambarkan bahwa umat Islam yang benar yang dikasih sedekah, yang suka sholat, yang suka ibadah yang lainnya, yang senang membersihkan dirinya. Bayangkan kalau kita pakai cat silver itu, kapan kita sholatnya? Nah ini perlu kita pahami. Dan saya sudah usul ya atas nama penasihat MUI supaya istilahnya Pemda ini bisa mentertibkan. Cilegon itu cermin, jalan raya itu muka bagi kota Cilegon. Di mana lintasan dari Sumatera, dari Jakarta melewat kota Cilegon. Bayangkan kalau dia sampai mengatakan Cilegon kota industri, banyak duitnya, kenapa ya masih banyak orang yang begitu. Na'udzubillah. Nah ini mudah-mudahan ada yang mendengar, yang berhak untuk menertibkan itu. Nah ini harapan kami. Ya kalau memang dia nggak mampu, dididik, masukkan BLK, kemudian dikasih modal supaya tidak menjadi cermin kota Cilegon. Selanjutnya sedikit lagi waktu kita. Selanjutnya setelah kita membayar zakat, itu bagian dari rukun Islam ya. Ada pondasi, ada tiang, ada pagar, ada isi rumah. Kemudian yang terakhir harus ada atapnya.
pagernya tadi adalah perisai, adalah Ramadan ini. Ramadan adalah perisai, pagar, tameng. Ya. Memagari bangunan itu, membuat tembok bangunan itu adalah puasa di bulan Ramadan. Kemudian aksesoris di bulan Ramadan di sana mungkin sekarang ada CCTV, ada kunci yang benar, ada segalanya. Nah, itu adalah aksesoris di bulan Ramadan. Sehingga di bulan Ramadan kita disuruh berhati-hati untuk menjaga isi rumah itu ada macam-macamnya. Supaya Ramadan kita bisa diterima di sisi Allah, jangan sampai membatalkan pahala Ramadan. Ada membatalkan puasa, ada membatalkan pahala. Nah, itu Rasul menjelaskan Allah tidak butuh puasanya orang yang tidak bisa mengendalikan mulut dan perbuatannya. Makanya bulan Ramadan kita jaga mulut kita. Jangan suka candaan yang kelewatan. Kita jaga perbuatan kita dari tangan kita yang suka kirim WA, kirim SMS. Benar-benar yang mengandung ajakan yang benar. Kirim WA yang benar, mengingatkan dah sahur belum, dah sholat belum. Nah, itu baik. Jangan istilahnya dengan WA yang bikin fitnah, yang salah satu kemudian di komen berkesinambungan, kita menyebar dosa berkesinambungan. Nah, ini aksesoris bulan Ramadan. Jaga diri kita dari perbuatan dan perkataan kita supaya puasa kita bisa diakui, bisa diterima di sisi Allah. Dan macam-macam isi aksesoris tadi itu di dalam pagar kita. Nah, itu kita manfaatkan di antaranya membaca, memahami Al-Quran, yang insya Allah dengan Al-Quran akan membantu keringanan kita dalam menghadapi proses di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, menunaikan ibadah haji apabila kita mampu. Kalau kita mampu, bukan sekedar mampu ongkosnya, bukan sekedar mampu tenaganya. Seyogyanya berpikir kadang kita ini mampu ongkos, mampu tenaga, tapi tidak mampu mempertahankan kemabruran dari haji yang telah atau yang pernah kita laksanakan. Nah, ini yang paling berat. Menjaga kemampuan kita dalam menunaikan, yang sudah menunaikan ibadah haji, menjaga kemakruran kita. Nah, ini tidak jarang orang ibadah haji, ya. Ibadah haji ongkosnya dari ongkos berkat fee tanda tangan proyek yang tidak benar. Kalau benar mah nggak masalah. Nah, ini atapnya itu bocor nanti. Kalau kita ongkosnya nggak halal, ya, mungkin campuran semennya, campuran batu koralnya, besinya itu cepat karaten dan cepat bocor. Kalau kita berangkat haji dengan kemampuan yang memaksakan. Nah, ini harap kita kita ingat, ibadah ya ibadah, tapi carilah yang berkah, yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sempurnalah rukun Islam. Ibaratnya bangunan yang tersusun rapi, pondasinya kuat, tiangnya kuat, atapnya pun kuat. Di dalam rumah atau bangunan tadi komplit dengan aksesorisnya. Kemudian di luar rumah ada penjaganya, ada rekamannya. Nah, ini insya Allah di dalam bulan Ramadan kita termasuk menjalankan, mengamalkan rukun Islam ini. Mudah-mudahan bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Barangkali ada masukan, ada peringatan, mungkin juga pertanyaan. Masih ada waktu beberapa menit, saudaraku, silahkan kalau ada. Kalau nggak ada, saya lanjut
semua sudah hafal, sudah paham. Perintah untuk menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan ini, kita harus bisa memahami siapa sih yang diperintah. Yang diperintah di situ, yang dihimbau dengan iya harfu nida di situ adalah orang yang beriman. Jadi kalau kita mengaku orang yang beriman, wajib puasa itu. Wajib. Dengan catatan satu balik, sehat jasmani dan rohani. Nah ini wajib puasa ya. Tapi sehat jasmani, rohani gak mau puasa, ngaku beriman, itu salah. Itu bukan orang beriman ya. Kemudian kebiasaan kita, mungkin alasan emas segala macam. Sebetulnya Rasul memberikan contoh, kalau kita punya penyakit emah, ada bulan Sya'ban kemarin, itu jadikan latihan puasa. Jadikan latihan puasa, perbanyaklah puasa di bulan Sya'ban tadi, sehingga masuk Ramadan kita sudah terbiasa. Nah kalau Sya'bannya enggak pernah latihan, masuk Ramadan pertama pasti banyak alasan. Banyak yang gak mampu, emahnya kambuh lah segala macam, mules, mencret segala macam, itu alasannya karena kemarin tidak latihan. Nah ini saudaraku, mari kita sama-sama berusaha supaya ibadah Ramadan kita ini diterima, diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Maka kita harus aktivitas dengan aksesoris di bulan Ramadan. Di antaranya qiyamul lail. Qiyamul lail atau dapat dikatakan sholat malam, sholat tarawih, boleh juga sholat tahajud. Pemerintah sudah membolehkan untuk mengadakan setiap masjid sholat tarawih dengan syarat protokol kesehatan dipenuhi. Kalau ada kultum tidak harus lama-lama. Nah ini sudah dianjurkan. Insya Allah, yakinilah kalau kita sudah masuk masjid, kan kita diawali sholat itu apa yang kita baca? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan sampai kita sholat ya berendengan, kita ragu, jangan-jangan kiri kanan saya nih lagi covid. Nah ini ragu, udah pasrah kepada Allah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya karena Allah. Laksanakan ibadah dengan penuh semangat dan keyakinan. Tapi kalau merasa batuk, pilek, bersin, ya nggak usah ke masjid. Itu namanya fitnah ya. Nanti membuat kiri kanan kita menambah nggak khusyuk. Merasa batuk, pilek, bersin, jangan ke masjid, sholat di rumah. Nah itu harapan saya ya. Jangan sampai karena dibebaskan kemudian batuk memaksakan diri. Jangan membuat teman kita, kiri kanan kita nggak khusyuk sholatnya gara-gara kita batuk. Nah ini, di dalam menjalankan qiyam Ramadan atau sholat tarawih, justru itu juga bagian dari anjuran Rasul. Man qama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berdiri salat malam di bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni segala dosa dan kesalahannya. Puasa, sholat wajib jangan tinggalkan. Usahakan kita bisa sholat malam, baik berjamaah di masjid atau di rumah. Jangan kita lalaikan, jangan kita tinggalkan. Belum tentu Ramadan yang akan datang kita ada kesempatan. Nah ini, kemudian membaca Al-Quran ya minimal dalam satu bulan itu 30 juz minimal sekali khatam, itu usahakan. Kapan saja ada waktu. Sekarang HP kita kan punya HP, bisa dibawa kemana-mana. Ada waktu senggang, kita buka, kita baca, dan tidak harus teriak-teriak. Mungkin baca kita asal kita bisa saja.
Jangan harus pamer ya, karena ibadah ria itu tidak diterima di sisi Allah. Jangan lupa sedekah, sholat malam, baca Quran, kendalikan mulut kita, kendalikan tangan kita. Yang paling berat adalah kendalikan nafsu atau hawa nafsu kita. Hawa nafsu tidak harus dibunuh, tapi dikendalikan. Manusia memang disertai dengan nafsu, sehingga manusia itu tidak mungkin tidak berbuat salah. Semua manusia pasti berbuat salah. Allah nyatakan dalam surat Yusuf ayat 53 ke 54 itu. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kalau kita yang baca itu artinya aku tidak mungkin tidak berbuat salah, karena nafsu cenderung untuk mengajak berbuat salah, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini terutama suami dengan istri, istri dengan suami, yuk saling membukakan pintu maaf ya. Terutama maaf di bulan suci ini khususnya. Kadang kita nggak merasa berbuat salah pada suami, suami pada istri, karena kita diberi sifat ego tadi itu, malu minta maaf. Mumpung bulan ampunan ini, yuk saling memaafkan. Itu ciri orang yang bertakwa. Dan puasa ini supaya kita menjadi orang yang takwa. Kalau kita baca atau kita pahami di surat Ali Imran ayat 133 dan 134, Allah menyatakan di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kazimin al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah dengan ampunan Allah. Saat nih, sewaktunya nih untuk minta ampun kepada Allah, minta maaf pada suami dan istri atau tetangga atau teman-teman kita. Yang surganya seluas bumi dan langit disediakan bagi orang yang takwa. Nah, ciri pertama takwa tadi mau bertobat. Nanti jatahnya surga. Kemudian syarat berikutnya alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai, yaitu orang yang senantiasa menginfakkan sebagian dari rezekinya baik di waktu sempit atau di waktu lapang. Rezeki sedikit ya infaklah sedikit, rezeki banyak infaknya banyak di situ. Kemudian mampu menahan marah, waktunya bulan puasa ini. Ya, kita tahan marah kita, tapi jangan balas dendam nanti lebaran lah. Dilampiasan jangan ya. Sudah selesai nahan marah, jangan sampai nanti ada balas dendam. Maafkan segala kesalahan saudara kita, tetangga kita, teman kita. Kemudian kalau ada ujian dan cobaan bagi diri kita, bersabar. Jangan emosi, jangan temperamen. Yang terakhir syarat orang yang bertakwa adalah mau dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga Islam itu mempunyai ajaran yang indah, tidak punya ajaran balas dendam, nggak ada. Saling sakit menyakiti nggak ada. Di situ yang ada saling memaafkan dan saling mendoakan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya, keluarga saya, juga untuk semua yang bisa mendengarkan, menyimak dari apa yang saya sampaikan ini. Kekurangan, kelebihan itu dari diri saya, kemudian kebenaran datangnya dari Allah. Mohon dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Mungkin yang saya sampaikan kurang memuaskan, mungkin juga ada kesalahan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.